mungkin saya kurang. Oleh karena itu saya di sini nanti paparan saya itu secara umum. Tapi saya mohon nanti Bapak Ibu aktif memberikan masukan dan diskusi sama kita. Sehingga kalau ada masalah di lapangan, saya masih bisa memberikan masukan. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi saya harapkan yang santai-santai saja. Nggak usah, ini ceritanya nggak top down. Saya senang diskusi begini saya. Ini kan tidak top down, tidak guru atau murid tidak. Betul, santai Pak ya. Santai saja. Dan mungkin saya justru kalah dengan penjelasan semua. Ya. Jadi boleh saya nanti disanggah. Pak itu salah Pak, tidak masalah. Ya, tapi saya akan memberikan argumen saya sebatas kemampuan saya. Jadi, baik, monggo kalau ada slide-nya. Karena saya tidak paham apa yang akan saya bicarakan ini waktu itu, saya hanya diberi jatah. Ceritakan aja Pak tentang pengelolaan induk. Nah, saya mikir tadi maksudnya. Saya itu mengelola induk itu artinya mempersiapkan membuat induk unggul atau cuma merawat induk gitu. Itu yang waktu itu saya pikir. Tapi ya adalah yang merawat saja karena saya yakin, karena ketika saya dapat informasi bahwa saya harus bicara di Tulungagung, saya ingat Pak Atas. Waktu itu kan saya sering kesini Pak. Nah, itu saya punya gambaran bahwa di Kediri itu sudah jago-jago, dan waktu tahun 2017 sampai 16 Pak, saya pernah merancang klaster lili di wilayah Kabupaten Kediri dengan Bapak Dek. Tapi saya tidak tahu ditindaklanjuti enggak. Jadi saya waktu itu saya riset ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, tapi sampai sejauh ini saya tidak tahu apakah terus ditindaklanjuti. Itu dari Pak Bidanya 2017 saudara. Baik, monggo lanjut Mas, next. Monggo terus saja. Yang tenang saja. Jadi saya melihat bahwa waktu pandemi itu agak turun, produk itu agak turun. Kemudian yang jadi masalah bahwa setelah pandemi kita harus memenuhi kebutuhan pangan. Nah, tetapi dalam hal ini untuk memulihkan kembali perdagangan seperti dulu, itu kan saya pikir juga agak susah ya. Kita harus bisa mempertahankan kualitas dulu, kemudian juga mempertahankan kondisi induknya. Nah, oleh karena itu saya pengen sekali mendapat masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian itu induknya sudah berumur berapa nih? Rata-rata ada yang berapa? 2 tahun. Yang paling tua, yang di atas itu ada 5 tahun. Ini, jadi saya perlu masukan pada Bapak Ibu sekalian. Lili itu yang terbagus itu antara 2 tahun sampai 4 tahun. Setelah itu dia memang produksinya gede 5 tahun itu. Tetapi kualitas anaknya itu jelek. Monggo kalau enggak. Oleh karena itu saya mohon pembeli-pembeli itu sebenarnya punya catatan. Kelemahan kita kan tidak pernah punya catatan. Makanya saya selama ini kalau mendampingi kekar di Pak Kartoyo itu, saya bilang, Pak tolong penjenengan punya catatan, konsumen juga punya catatan. Jadi pada tahun ini apa yang menjadi masalah? Karena kalau induknya itu sudah kelewat tua, anaknya jelek, kualitas anaknya jelek. Nah, jadi oleh karena itu yang paling bagus adalah antara 2 sampai 4 tahun. Dan ini pernah saya bicarakan waktu saya membuat SNI, Standar Nasional Indonesia itu untuk lili. Itu waktu itu saya termasuk pantek ya, panitia teknis gitu. Panitia teknis itu dari orang-orang universitas sama badan riset. Kemudian kita sinkronisasi dengan
para pengusaha dan pemangku kebijakan, sehingga muncullah SNI. Salah satunya di situ bahwa hasil dari pantauan di lapangan itu 2 sampai 4 tahun. Hasil riset itu dikatakan bahwa yang terbagus itu 3 tahun. Nah, kita kan tidak bisa kalau harus 3 tahun kan tidak bisa. Nah, kita pakai ring, maka ring yang terbagus ada 2 sampai 4 tahun. Parah-parahnya 5 tahun lah. Tapi setelah itu jangan dipakai lagi. Karena yang kasihan adalah konsumen. Kemudian untuk induk itu sebaiknya tahu galurnya. Selama ini kita tidak tahu galurnya. Saya pernah waktu ngeriset klaster di sini, mempersiapkan klaster di sini, saya list itu sumber induk itu ada 6, sekitar 6 lah. Ada Masamu, ada Sangkuriang, ada Mutiara, ada yang dari Jawa Tengah itu saya lupa saya itu. Terus ada Piton, ada Python. Wah, itu saya mikir, wah ini yang benar yang mana? Padahal semuanya ada Gladius Calvinus dan hasil pemantauan DNA sama. Hasil pantauan DNA sama. Jadi saya jadi bingung waktu itu. Terus saya menyarankan saja yang dilakukan seleksi individu terbaru. Akhirnya waktu itu sarannya adalah Sangkuriang sama Mutiara. Nah, sekarang di bapak-bapak induknya dari mana ini? Kopioan ya. Memang tidak masalah kopioan, tapi harus dicatat. Tidak asal kopioan saja. Karena ini diambil yang gede-gede saja ya. Itu gede-gede bisa saja. Tapi kalau caranya itu yang kecil-kecil dilakukan, itu nanti ada kelemahannya. Kelemahannya gimana? Kelemahannya adalah di imunitas. Jadi kekebalannya turun. Pertumbuhannya bagus, kekebalannya turun. Ini pernah terjadi di Israel dulu, tahun 1958. Israel itu pernah mengembangkan ikan mas. Dan itu ikan mas itu terbesar ekspor waktu itu dari Israel. Dia melakukan itu, kopioan terus yang paling gede-gede aja yang dipilih. Yang kecil-kecil dimusnahkan. Begitu kena penyakit, ambil di seluruh Israel. Nah, karena setiap Tuhan itu selalu mengatakan bahwa selalu ada. Kalau di situ ada kebaikan itu mesti ada keburukan. Makanya yang kecil, yang tidak gede itu tidak mesti jelek. Gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu ditata. Sehingga nanti kalau kita ngawinkan ya kopioan boleh, tapi paling tidak disilakan. Itu sebagai catatan pengalaman saja dari beberapa periset. Baik, lanjut saja, monggo. Tujuannya untuk mendapat benih berkualitas kalau kita ngupaini induk tadi. Kemudian mengoptimalkan produksi benih. Jadi kalau optimalnya yaitu usianya antara 2 sampai 4 tahun ya bagus. Tapi sampai 5 tahun nggak masalah lah. Tapi yang 6 tahun jangan dipakai. Kemudian menjaga kualitas induk yang berkualitas. Jadi kita kalau Masamu ya usahakan Masamu terus. Jangan sampai kita gunakan Mutiara ya Mutiara terus gitu. Jadi kita punya catatan kelemahan-kelemahannya. Nanti kalau dikomplain oleh pembeli itu paling nggak tahu. Ini loh saya termaknya ini. Jadi bisa menjadi kita dari perguruan tinggi bisa diminta bantuannya, kita bisa ngelacak salahnya. Kemudian menjaga lingkungan yang sehat itu penting. Karena banyak pengusaha-pengusaha itu yang lalai terhadap lingkungan seperti apa yang dikatakan Pak Sri tadi bahwa dibuang seenaknya dari baunya mana. Dan itu terjadi di Tulungagung kemarin. Ketika saya di sana diminta untuk memberikan masukan tentang klaster ikan dul patin. Nah, kebetulan patinnya cuma itu kelemahannya adalah itu buangan limbahnya itu yang jadi masalah lingkungan. Saya bilang enggak ini penyelesaiannya dengan probiotik dan yang kedua kita pakai simping. Kemudian kalau masih kurang lagi di atasnya kasih eceng gondok sebelum dibuang keluar. Itu eceng gondok serapannya kencang banget itu. Nanti keluar insya Allah bersih lah. Baik kita.
untuk yang sini yang pertama yang kita bicarakan adalah pengelolaan sarana dulu. Sarana itu berkaitan langsung dengan alat yang berkaitan dengan proses produksi dan bahan yang berkaitan dengan proses produksi sarana. Termasuk induk itu sarana. Tanpa induk tidak bisa produksi. Kemudian tanpa kolam tidak bisa produksi. Jadi itu yang perlu dikelola. Ngelolanya kayak apa? Ya tadi ada yang punya tipe kotak, ada yang tipe bulat. Nah ini mohon maaf Pak Tri, tadi itu yang menggunakan tipe bulat itu karena dia punya pikiran yang kental. Tipe kotak itu di ujung-ujungnya ini dia akan anaerob, kurang oksigen sehingga aktivitasnya kurang. Itu satu hal. Kedua, kalau kita beri blower atau apa, itu biasanya itu di ujung-ujungnya juga begitu. Kalau dikasih pakannya nyebarnya tidak rata. Tapi kalau bulat itu sebarannya rata. Kedua, kalau kita memindahkan satu ikan di sini ke ikan sebelahnya, biasanya sedikit ada stres. Kalau tidak ada stres itu biasanya nabrak-nabrak. Tapi kalau bulat enggak. Jadi karena itu kan dia sering begini ya. Ya, jadi yang terbagus itu sebenarnya yang memang yang bulat itu ya. Dan bulat itu kan sekarang sudah ada yang jual terpalnya kan lebih murah. Kalau kotak rata-rata bahannya lebih mahal. Jadi yang bagus, yang disarankan itu yang menggunakan bulat. Memang ada beberapa celah. Memang celah itu digunakan untuk memberikan pakan sama kontrol air. Kalau terlalu rapat begini kita harus liwat atas. Kalau liwat atas harus bangunan beton. Kalau bangunan batu bata ya biayanya sangat mahal. Nah kalau tingkat lain lagi. Nanti kalau tingkat itu banyak pemikiran tingkat, tetapi nilai ekonomisnya payback periodnya itu berapa tahun? Itu yang jadi masalah. Untuk bikin bangunannya itu nanti impasnya berapa tahun itu juga jadi masalah. Jadi karena itu karena kita akan menyadari bahwa petani itu sampai sekian maka yang disarankan dulu ini. Nanti kalau sudah kaya kayak Pak Akar ini ya monggo ditingkat. Kemudian pengolahan kualitas air, pengolahan pesol ya. Jadi kalau saya tidak mengungguli pendengar, saya yakin pendengar mendapat, tapi cuma mengingatkan saja. Nanti kalau misalnya mau ganti air jangan semuanya, minimal ada sisanya 60% lah. Karena kalau diganti semua stres. Dan itu terjadi tahun 92 ini. Waktu masih orang-orang masih bodoh semua, kan kapiter semua, saya yakin. Kemudian perawatan induk itu pakan dan kepadatan. Kemudian kapan dia harus dikawinkan. Biasanya kalau bapak-bapak itu setahun mengawinkan induk berapa kali nih? 2 kali. Bisa sampai 4 kali, 3 kali. 4 kali tapi di musim hujan. Enggak, soalnya kan pemijahan sekarang kan buatan. Ini masalahnya untuk konsumsi atau pembelian dulu? Untuk pembelian dulu ini cerita pembelian. Karena saya ceritain dulu kan. Gimana? Bisa sampai 3-4 kali dalam satu. Disuntik? Iya. Pakai pabrik? Iya. Oh, oke. Bisa. Ya cuma masalahnya kalau di musim kemarau atau susah itu. Itu apa ya? Musim kagian penyakit itu. Karena kata teorinya, kalau di musim hujan itu suhu relatif stabil, pagi, malam itu tidak terlalu ekstrim. Tapi musim ketiga itu orang kan mengatakan bahwa itu suhunya itu berdidih, sehingga suhu malam dan pagi hari itu jauh banget bedanya. Nah untuk telur dan larva itu yang paling bagus itu kalau goyangannya itu 2-3 derajat. Kalau lebih dari itu biasanya terus stres, stres terus gampang kena penyakit.
Jadi sebenarnya penyakit itu awalnya adalah stres. Bukan penyakit langsung. Kalau tidak stres tidak bakal sakit ya. Contoh saja kita ini sehat apa? Nanti pantau rubah dari musim hujan ke musim kemarau, penjenengan ke puskesmas akeh wong lara flu. Katanya oh enggak apa-apa ini ketularan, enggak, flu itu sudah ada di tubuh kita. Virus itu nyantolnya di DNA, di inti sel. Begitu stres berkembang ya. Imunnya tuh. Nah, di sini orang tidak sadar kalau stres. Cuman stres enggak. Ya enggak memang stres orang ketok. Kecuali tiba gitu kan. Nah, lele sama. Kalau sudah suhunya naik turun, wah mesti kena. Terus dulu saya nyarankan pakai apa? Tutup kalau pagi, kalau malam. Tapi tetap harus ada ruang sekian karena oksigennya harus masuk. Kan dia ngambil oksigen dari udara karena dia punya aborsen gitu. Jadi dia naik, ngambil, turun. Tapi biar suhunya tidak anjloknya nemen, kasih shelter. Shelternya biasanya dulu kalau saya ngajari orang itu pakai plastik. Itu nanti digulung. Kalau pagi, kalau malam jam 5 sore ditutup. Tapi harus sekian ada celahnya. Ternyata waktu itu tidak begitu stres. Itu kalau untuk menahan suhu. Jadi di situ. Baik. Terus kemudian ini pengelolaan kualitas air yang saya sarankan nanti kalau mau ganti air ya 10-20% saja. Dan itu 2 minggu sekali. Atau seminggu sekali seminggu sekali. Jangan setiap saat ganti. Stres ya. Jadi biasanya kalau setiap hari gampang stres ya. Kalau 10 mungkin bisa, tapi saran kita itu 3-6 hari dari hasil riset itu yang terbagus. Sehingga kortisol itu hormon stresnya itu turun tuh kan. Kemudian sumber air itu bisa air tanah, air irigasi. Nah, kalau air irigasi itu sering kita kecolongan. Kadang-kadang dulu semprot kita masukkan, itu jadi masalah. Oleh karena itu harus ada penampungan dulu. Difilter, ditampung, ya. Kemudian dicek dulu di situ di tempat penampungan itu paling enggak ada gadulnya. Ikan cetrul itu apa? Nah, itu yang harus itu sebagai sebagai indikator kalau kono racunnya. 2 atau 3 ya, jangan banyak-banyak. Itu hanya indikator. Kalau itu aman, baru sedot masuk ke kolam kita. Irigasi juga gitu. Kalau kolam tanah tidak masalah. Kolam tanah dari sumur. Kelemahannya cuma oksigennya rendah. Oleh karena itu sebelum masuk ke kolam biasanya kita blower dulu. Dikasih blower itu aerator itu. Nah, itu untuk nambah oksigen. Karena kalau dari dalam tanah nggak ada oksigen. Ini pernah ada teman saya, dia profesor. Dia kata saya jadi konsultan. Konsultan apa Pak? Usaha pembesaran ikan. Di daerah Taman Bali sana. Saya diajak ke sana, saya lihat dari sumber soal. Saya bilang, Pak, apa perlakuannya? Jadi langsung aja, langsung coba. Saya bilang, tidak akan besar. Itu tanggung akan besar. Benar, 3 bulan kemudian dia minta saya, gak gede. Saya bilang sama laboratorium Pak Yudit, bawa alat-alat. Apa Pak? Pengukur kualitas air. Kemudian ikut saya cek, Pak, ini oksigen 0. Enggak, 0. Itu jam 11 siang. Dicek, cuma 2. Padahal minimal harus 3. Tidak kan besar. Kenapa? Kita aja makan. Terus kita dari sejuta nanti kan seliranya turun. Itu ada ya, gitu. Maka itu kalau air tanah itu kemudian biasanya kalau itu dari air irigasi gitu, seandainya itu banyak penyakitnya gimana Pak? Bisa ditampung dulu, kasih kaporit.
Kapolri tahu gitu. Kapolri itu setiap kibik, setiap kibik itu cuma diberi 10 gram aja. 10 gram. Jadi 10 gram dicampurkan ya. Terus nanti dibiarkan, jangan langsung dikasihkan lele, keracunan dulu. Biarkan aja 24 jam. Kalau enggak, kalau mau cepat 12 jam di blower. Dikasih aerator. Nanti kan di bau ada bau kaporit baru bisa dibuat. Kemudian kalau kita ngambil daerah-daerah seperti air tanah itu biasanya kalau daerah aluvial itu daerah kayak Gunung Kelut itu biasanya agak asam airnya itu bisa dikasih kapur. Di penampungan itu bisa kapur biasa itu loh, kapur gamping. Saya nggak usah banyak itu nanti akan menaikkan pH. Nah ini bisa contoh dulu pernah ada kasus di daerah Gambar, makanya saya bisa cerita banyak karena dulu saya tukang keluyuran. Jadi minta ngomong-ngomong gitu dan ngeriset di Gambar itu produksinya ikan gurami sama lele. Kemudian keluhan mereka kalau dia jualan ke seberang sungai Brantas di selatan sana, Ludoyo dan sebagainya, banyak yang mati dan belonyok begini. Kenapa gitu? Sementara dicek nggak ada penyakit. Ternyata airnya di sana basah, yang digambar asam. Nah, terus orang kan tanya ketika saya cerita begini juga di Gandusari orang Gandusari cerita, Pak contoh nih, kena asam basah itu terus rusak kulitnya gimana? Saya bilang panjenengan punya air aki, coba tetes lagi, dalam belonyok itu asam. Nah, kalau yang basah yaitu air kapur yang barusan yang sejak panas tangan penjenengan dimasukkan nanti mulai glodok itu karena basah. Jadi kalau terwaktu itu kan orang Gambar tanya, kenapa kok kalau di sini tetap, karena dia sudah adaptasi di daerah airnya asam. Kalau dipindah ke yang basah mesti glodok. Demikian juga kalau penjenengan beli dari selatan sungai itu kan daerah Gunung Kapur. Nah dibawa ke daerah ini mesti glodok. Nah itu ternyata itu mulai karena saya bilang bahwa perlu ada pengaturan. Nah kalau di daerah selatan itu kan Gunung Kapur, gimana untuk naikkan asamnya? Tidak perlu dikasih air aki, jangan mau habis berapa gitu. Dipupuk aja pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu ketika menguraikan dia sifatnya asam. Jadi airnya jadi asam. Makanya daerah-daerah pasang surut di daerah pasang surut itu karena banyak daun yang rontok. Jadi gambut itu melilit airnya asam. Tanahnya biasa. Makanya saya dulu kalau ngajarin orang pernah waktu itu seorang dirjen itu punya gambaran ini. Kalau bikin tambak habiskan itu mangrove itu. Ternyata 4 tahun kemudian nggak bisa dipakai tambak. Kenapa? Karena keasamannya naik terus keasamannya. Nah untuk mengantisipasi itu saya punya caranya. Jadi saya jadi konsultan untuk mungkin nanti kelasnya Pak Andi, rumahnya Maros. Nah, saya kenalkan sama orang di sana. Saya bilang boleh itu dipotong, tapi pokoknya jangan dihilangin. Jadi bakau itu potong aja atasnya, biar tidak rimbun sinar matahari masuk, tapi ini tidak, karena itu pompa. Nah itu sampai sekarang pompa. Jadi itu untuk mengantisipasi asap basah. Kemudian kalau tadi itu kok banyak baunya dan sebagainya, bisa monggo kualitas airnya nanti dikasih kerang sebelum dibuang. Kerang simping itu ada di sini simping banyak di bibi itu bisa diambil. Kalau enggak
Tapi yang paling efektif simping kerang-kerang. Terus yang di atasnya dikasih eceng gondok. Baik. Kemudian kalau langkah berikutnya bisa difilter, terus ditampung. Monggo Mas, next saja. Kualitas air ini saya ngambil Pak dari SMI. SMI itu kira-kira loh ya. Jadi kalau penjelasan kalau SMI itu standar nasional itu sebenarnya standar kesepakatan. Karena di rapat SMI kesepakatan, jalan-jalan itu satu topik itu bisa 1,5 jam. Menentukan suhu aja bisa 1,5 jam. Karena para praktisi bilang di tempat saya siang itu paling bagus. Sementara hasil riset tidak begitu. Jadi kita bikin kesepakatan sekian. Jadi kalau penjelasan bilang SMI itu hasil riset semua enggak, bohong gitu. Karena saya ikut. Jadi di sana suhu sekian itu kesepakatan. Ya. Jadi keterangannya 25, 30. Nah, keterangan sesuai ngeceknya. Pakai anu itu, pakai apa? Pakai kalau saya kredit kangelan. Piring itu, piring apa? Piring seng itu yang putih ya. Angkat 30 cm sekitar, berarti capek. Jadi pakai piring seng itu ya benar. Kalau ada yang gini ya ada masalah. Cuma kalau ini kan nanti hancur. Kalau piring seng hanya itu aja. Kalau amonia harus mengadopsi kit saja. Baik, monggo lanjut. Ini anu aja ini, refreshing aja. Kemudian sering melakukan seleksi nih. Kalau mulai seleksi induk itu pada ukuran berapa nih? Bapak-bapak yang pembenih. Seleksi. Iya, kan induk dari kecil dan gede loh. Itu pada ukuran berapa mulai seleksi? Masa belinya gede Pak, belinya gede lah. Bisa besar. Oke, yang sekarang yang umur berapa? 1 tahun setengah minimal. 1 tahun setengah itu bisa dikawinkan. Tapi untuk seleksinya milih ya so enggak kok doro itu. Oh ini melayani banter. Nah itu mulai 8 bulan. Pokoknya sudah bulan 400 itu wajib kan. 400. Nanti kawinnya kan 800-an sampai 1 kilo. Kemudian kalau beli induk atau calon induk gitu, itu dicampur atau disendirikan jantan betinanya? Ada yang dicampur ya. Terus dengan yang lama dicampur kan? Iya. Okay. Karena ada gini Pak, saya tuh kolamnya terbatas. Saya beli batu. Kalau campur tarung kan, gitu kan? Nah, ada caranya. Sekat dulu pakai apa? Ya, pokoknya entah itu nganggo piring, entah itu ke apa, pokoknya disikat dulu, biar dia kenal. Karena dia dengan sumutnya itu, dia bisa membau. Karena tiap hari kenal, kalau tidak panik buka. Itu biasanya 2 minggu ya, 2 sampai 1 bulan. Jadi kalau sudah bagus buka. Itu caranya nyampur. Kemudian diberikan pakan secara benar. Biasanya kalau ngasih makan sehari berapa kali untuk induk? 1 kali deh. Kalau saran saya pakai 2 kali. Terus apa proteinnya setiap 30-32. Jangan 28. Kalau 28 itu untuk apa? Untuk ini untuk mana? Pabrik pakan. Tolong yang 32 ya Mas ya. Bisa produksi 32 enggak protein? Itu belakang Pak, 32. Ini 32. Ya, kalau untuk induk kita ada lagi Pak, namanya KAE. Enggak, berapa? Protein? 50. Ya. Dibagi. Itu ada omega 6-nya, omega 9-nya. Ya. Gimana Pak betul itu? Biasanya kalau di bediding dia isi dan matang Pak. Oh ya. Bagus lah kalau bisa. Kalau saya dulu saya sarankan 32 tapi dikasih pakan tambahan. Pakan tambahannya itu dari apa? Ketot dan sebagainya. Nah, monggo. Boleh? Di sini ikan laut tambah. Oh nggak tahu, boleh. Pokoknya yang jelas ada tambahan. Kalau 32, tapi kalau 50 bisa saja. Itu tidak perlu pakai tambahan. Ya. Itu terbukti banyak Ya. buktinya yang sudah. Nah, monggo nanti penjelasan yang cerita makanan gitu. Tapi ini hasil riset mengatakan bahwa 32 itu masih perlu makan tambahan. Itu biasanya
di musim kemarau bisa. Baik. Kemudian dijaga kualitas airnya. Oke, next itu ceritanya metode apa yang saya jelaskan. Nah, ini wis pintar ya. Ya pintar tak kalau ini? Ya ini rasa diwaca jalan saja. Jalan terus umur 1 tahun, bobot 60 ya ini yang santan sudah pintar lah, saya yakin. Jalan-jalan ini 30-32 tadi saya katakan. Ada tambahan, kemudian pada tebarnya biasanya penjenengan ke apa ya, pemeliharaan bersama campuran itu kepadatannya berapa ya? Itu satu kolam ukuran 1,5 kali 5 tebar telur 1 kilo. Tebar hidup. Kolam induk. Kalau Kolam hidup. kolam induk, Nggih. kolam induk 2 kali 1 Isinya berapa? 20. 20, 2 kali 1 tinggi 1 meter lah, 80 ya kan. 1 meter, 2 kali 1 berarti 2 meter. 2 meter 20. Ya masih masuk lagi. Karena 10 ekor per meter titik kan itu meter titik. Ya masuk. Oke. Jalan Pak. Kelihatannya entek. Terima kasih. Monggo saya mohon masukannya dulu sebelum saya geser ke bapak-bapak berikutnya. Kalau ada masalah, monggo. Santai saja. Mohon izin Bapak terima kasih. Nanti untuk para